saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Pak, berarti terkait dengan statement Bapak terkait ijazah itu apakah palsu atau tidak? Tidak ada soal itu. Tidak penting, itu kata Jokowi, tidak penting bicara aja tuh. Jadi soal kasus ini kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan, ya lawan aja tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, sudah dengar ya apa yang menjadi pernyataan Bang Egy Sujana ketika dia masuk bandara itu mau check-in. Dia berteriak terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan saya kira teriakan ini menyiratkan berbagai makna sahabat, karena kita tahu sendiri bahwa Bang Egy saja luar biasa berjuang bagaimana mendapatkan SP3. Ada apa sebenarnya? Ya, tentu bagi Bang Egy sebagai seorang pengacara senior tahu ujungnya kasus ini. Memang kedengarannya seolah-olah mengkompori Roy Panci dengan bahasa kalian kan jago, lawan saja. Dan sekali lagi kalimat ini saya yakin banyak yang salah paham itu, termasuk Roy Panci sendiri. Pasti salah paham, pasti dia anggap bahwa dirinya disupport oleh Bang Egy Sujana untuk terus maju melawan Pak Jokowi. Padahal kalau kita dengar dengan otak ya, bukan dengan dengkul atau bukan juga dengan emosi, ini bukan dukungan, ini adalah peringatan keras. Ini bukan ayo berani, tapi silahkan kalau kalian siap rungkat. Itu yang mau disampaikan oleh Bang Egy sebenarnya, sahabat. Mari kita bedah pelan-pelan dengan menggunakan akal sehat. Kalimat kalian kan jago, lawan saja, itu bahasa orang kenyang pengalaman. Ini gaya orang yang sudah dipanggil polisi, sudah duduk diperiksa, sudah menghadapi risiko pidana, dan selamat karena tahu Bang Egy memahami kapan waktunya berhenti. Ini bukan provokasi, tapi ini adalah ironi. Jadi ini persis seperti orang tua ke anak muda yang sok jago. Ya sudah, lompat saja kalau merasa bisa terbang. Egy sudah melihat ujung lorong ini persoalan, sahabat. Dia tahu ketika kasus sudah masuk ranah pidana, logika aktivis itu mati. Jadi logikanya Rismon, logikanya Tipa, apalagi Roy itu akan mati. Yang hidup cuma satu, alat bukti dan niat jahat, atau yang biasa disebut dalam ilmu hukum mens rea. Dan di titik ini Bang Egy betul-betul lihai. Dia memilih restoratif justice, menarik diri, menyelamatkan diri secara hukum. Apalagi memang kan beliau sakit, dan betul hari ini mungkin sudah di Malaysia. Sementara Roy CS masih teriak-teriak di ujung jurang. Aduh, jadi pada akhirnya nanti dia akan menjadi tumbal ini bertiga ini. Tumbal dari congornya yang tidak bisa dijaga, tumbal dari ambisinya, tumbal dari sebuah rekayasa gerakan yang dilakukan untuk kepentingan politik atas dasar dorongan orang-orang yang memiliki kepentingan jahat terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Oleh karena itu, para ilmuwan dari dulu sudah mengingatkan kita, banyak orang jatuh bukan karena jahat, tapi karena merasa benar tanpa sadar konsekuensi kekuasaan. Roy CS terjebak di sini, sahabat. Mereka yakin bahwa dia benar, tapi lupa siapa yang punya struktur kuasa. Dan yang lebih fatal lagi, karena dia tidak tahu siapa yang punya kesabaran hukum, siapa orang yang punya akhlak. Dan itu Jokowi. Max Weber bilang, etika keyakinan yang penting saya benar, etika tanggung jawab saya tahu dampak dari
tindakan saya. Egi sudah pindah ke etika tanggung jawab. Roy CS masih mabuk dengan etika keyakinan. Hancur kau Roy kalau seperti ini. Kalian nanti ya tinggal main domino di dalam, di penjara. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, sejarah sangat kejam pada tipe kedua yang saya sampaikan tadi itu. Thomas Hobbes juga kan pernah menegaskan bahwa negara bisa diam lama, tapi sekali merasa ditantang legitimasi simboliknya, reaksi tidak pernah kecil. Isu ijazah mantan presiden itu bukan kritik kebijakan. Itu adalah merupakan serangan simbolik terhadap kekuasaan. Dan Bang Egy Sujana paham ini. Dan tampaknya memang Roy CS ini kode bolanya luar biasa. Belum juga dia paham-paham. Kalimat Bang Egy bisa diterjemahkan. Silahkan lanjutkan, tapi jangan bilang saya tidak memperingatkan, kan begitu. Sebab Bang Egy Sujana sudah tahu bahwa yang namanya pidana itu bukan panggung diskusi. Tidak ada debat di BAP itu. Tidak ada argumen moral di pengadilan, tidak ada itu. Di sana yang ada sahabat itu pasal-pasal, unsur dan niat. Dan kalau unsur terpenuhi, nama besar siapapun tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Oleh sebab itu sekali lagi, ini bukan soal Jokowi, tapi ini adalah sistem yang bekerja. Kesalahan fatal Roy CS adalah mengira ini cuma soal Jokowi. Ini bukan soal negara. Presiden boleh diam, tapi yang namanya sistem hukum tidak pernah lupa. Egy membaca ini lebih cepat, ya, karena memang beliau punya pengalaman panjang. Beliau adalah pengacara senior. Beliau adalah aktivis yang malam melintang dari dulu sampai hari ini. Makanya dia turun dari ring, sementara yang lain masih memukul bayangan. Memukul tembok besar. Pasti kau yang akan terjungkal nanti, tanganmu nanti yang akan hancur. Oleh karena itu mari kita luruskan sahabat ya, bahwa sekali lagi teriakan Bang Egy Sujana itu dicatat baik-baik ini. Itu bukan dukungan, tapi itu adalah alarm bahaya. Beliau tidak sedang mengatakan ayo maju, tapi silahkan kalau siap menanggung akibat. Egy sudah memilih selamat. Roy CS sudah memilih keras kepala. Di dalam sejarah politik hukum, orang yang berani berhenti sering selamat sahabat. Orang yang merasa paling benar sering tumbang. Seperti kata pepatah lama, negara tidak perlu marah untuk menghancurkanmu, cukup membiarkan hukum berjalan dengan normal. Dan saat itu terjadi, tidak ada lagi teriakan, yang ada cuma sunyi di ruang pemeriksaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.